Ada kode tirai biru di kasus Bribda Ignatius. Apa itu Blue Curtain Code? Kematian anggota Densus 88 Anti Teror Polri Bribda Ignatius Dwi Friskov Sirage atau Bribda IDF dalam kasus polisi tembak polisi memicu beragam spekulasi. Adapun ia tewas usai ditembak oleh seniornya di Rumah Susun Polri Bogor pada Minggu 23 Juli 2023 pukul 1.40 WIB. Dua pelaku yakni Bribda IMS dan Bribda IG sudah ditahan. Mereka disebut lalai karena tak sengaja mengeluarkan senjata api atau senpi. Sementara itu, ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amril menyinggung soal kode tirai biru dalam kasus ini. Apa itu kode tirai biru? Reza berharap Polri bisa transparan dalam mengusut kasus Bribda Ignatius, di mana kematiannya itu disebabkan oleh kelalaian seniornya saat menunjukkan senpi rakitan ilegal. Menurutnya hal ini berkaitan dengan kode tirai biru. Kelalaiannya sampai menewaskan orang lain, seperti apa? Perlu dibuka. Pertanyaan ini muncul karena di organisasi kepolisian kerap dikenal Blue Curtain Code atau kode tirai biru, ujar Reza Indragiri Amril melansir Antara Selasa 1 Agustus 2023. Reza kemudian menjelaskan bahwa kode tirai biru adalah kecenderungan untuk menutup-nutupi kesalahan Polri. Hal ini berbanding terbalik dengan pernyataan polisi yang mengaku akan selalu transparan dan objektif dalam pengusutan kasus. Kode itu juga sempat muncul dalam pembunuhan Brigadir J, di mana pelakunya adalah mantan Kadif Propam Polri, Ferdy Sambo. Insiden ini, kata Reza, menunjukkan kekejaman senior terhadap junior di lingkungan polisi. Sebab kronologi peristiwa dan faktanya sempat ditutup-tutupi. Baru setelah keluarga Brigadir Yosua hingga sejumlah pihak lainnya angkat bicara, transparansi dan objektivitas dalam kasus ini mulai dilakukan serius. Kode tirai biru pun lantas tersingkirkan. Reza kemudian mengimbau Polri membentuk tim investigasi yang melibatkan pihak eksternal untuk menjawab praduga keluarga korban. Diketahui orang tua Bribda Ignatius menduga anaknya dibunuh dengan terencana, bukan ketidaksengajaan. Apalagi dugaan itu juga ikut dipikirkan oleh masyarakat yang kerap mengaitkannya dengan kasus Brigadir Yosua. Meski begitu, Reza tidak merekomendasikan Kompolnas untuk dilibatkan dalam investigasi kasus penembakan Bribda Ignatius tersebut. Sebab dalam kasus Brigadir Yosua, Kompolnas menyetujui hasil investigasi Polres Jakarta Selatan yang mengatakan bahwa kematian itu karena baku tembak. Reza menyebut jika melibatkan pihak eksternal selain Kompolnas menjadi harga mahal. Pasalnya, langkah itu bisa dijadikan kesempatan bagi Polri untuk memulihkan kepercayaan masyarakat. Pelibatan unsur eksternal yang tidak sesuai juga menurut Reza dapat mengulur waktu, seperti halnya investigasi kasus Brigadir Yosua yang sempat tak jelas. Bribda Ignatius akui tak kuat lagi. Keluarga korban mengatakan bahwa Bribda Ignatius pernah mengeluh dipaksa mengonsumsi minuman keras atau miras dan transaksi senpi ilegal oleh seniornya. Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum mereka, Jajang, yang menyebut korban sempat ketakutan. Rasa takut Bribda Ignatius tersebut dikarenakan seniornya yang selalu memaksa dan mengatur agar ia ikut mengonsumsi miras. Korban bahkan dicekoki hingga diminta terlibat transaksi bisnis senjata api ilegal, namun ia selalu menolak tawaran itu. Jajang mengungkap bahwa intimidasi dan ketakutan itu dimulai sejak awal tahun 2023. Bribda Ignatius pada 13 Juni lalu sempat curhat ke kekasihnya bahwa ia sudah tidak kuat lagi menghadapi semua. Ia pun memasrahkan hidupnya ke Tuhan. Sementara itu, di Reskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Surawan mengatakan pihaknya belum bisa memastikan apakah tersangka pernah memaksa korban minum minuman keras. Ia pun mengatakan akan menggali keterangan lebih lanjut dari pihak keluarga terkait dugaan ini.